Oke, nah ini tadi kita sempat terputus ya membahas tentang sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi itu begitu. Sertifikasi kompetensi. Jadi sertifikasi kompetensi itu sebenarnya proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilaksanakan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi, Mbak, yang mengacu pada standar. Oke. Ya, jadi standar itu kalau kita bicara standar ya ada standar nasional atau standar internasional ya, atau standar kompetensi khusus begitu, Mbak. Jadi semua itu emang sesuai dengan standarnya ya. Betul, Dan betul. para pekerja atau para calon pencari kerja benar-benar job harus seeker ya. job seeker harus benar-benar paham bahwasannya ketika melamar kerja, ketika ingin dilirik harus ada sertifikasi begitu ya. Biar betul. lebih ya, soalnya sekarang itu loh banyak sekali orang yang lulus S1 aja ya. Para calon tenaga kerja job seeker itu susah cari kerja gara-gara itu ada satu yang diabaikan. Dianggap aduh IP saya sudah tinggi. Dianggap malah saya sudah benar-benar kompeten begitu. Pasti perusahaan sudah punya skill gitu itu ya. sebenarnya nggak bagus ya Pak ya kalau untuk kita terlalu sombong duluan sebelum bener nggak sih? Ya mana Saya paling merasa gitu kan. Jadi katanya gini, apapun itu kalau sombong ya pasti nggak bagus gitu aja. Enggak, itu kan ibaratnya mereka nganggapnya percaya diri. Ya kan? Jadi gini Mbak Jah, apa tuh namanya, kalau kemarin kita itu kan membahas bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh para pencari kerja, para job seeker yang khususnya fresh graduate itu ya. Satu, harus memiliki kemampuan di bidang soft skill, dan yang kedua harus membangun karakter gitu ya. Nah, yang ketiga yang kali ini kita itu akan berbicara di luar itu, ternyata untuk meningkatkan daya saing para pencari kerja itu adalah salah satunya sertifikasi. Jadi seseorang itu ketika sudah memiliki sertifikasi kompetensi, minimal memberikan nilai tambah yang bisa meyakinkan orang bahwa kompetensi atas dirinya itu sudah mendapatkan pengakuan. Sudah begitu. Bagus, sudah kredibel begitu ya. Jadi makanya yang tadi dikatakan Mbak Ica, apa sih Pak sebenarnya sertifikasi kompetensi gitu ya. Sertifikasi kompetensi itu sebenarnya pemberian sertifikat kompetensi yang dilaksanakan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi. Prosesnya begitu ya. Jadi semua orang itu Mbak, semua profesi sekarang itu harus disertifikasi, harus memiliki bukti sertifikasi. Seperti Mbak Ica nih sebagai seorang penyiar, sebagai seorang pers, harusnya Mbak Ica juga harus sudah tersertifikasi. Jadi bentuk pengakuannya ini harusnya berbentuk sertifikat kompetensi gitu ya. Itulah kenapa semua perlu diuji ya, termasuk Dewan Pers itu juga kita juga ada ujiannya loh. Oh, ujiannya oleh apa nih Pak? Ujian Dewan Pers itu kayak ujian sungguhan Pak. Bagaimana melakukan wawancara apa saja, bagaimana tekniknya, narasumbernya dari mana saja, terus bagaimana melobi, itu semuanya diujikan loh. Begitu. Ya. Jadi gini Mbak. Boleh. Saya juga pernah dengar ini tentang uji kompetensi bagi teman-teman wartawan gitu ya. Kalau saya sarankan begini, lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat kompetensi itu ada lembaga khususnya. Jadi dalam hal ini kalau kompetensi kerja atau profesi harusnya melalui LSP di bawah BNSP, Mbak. Jadi LSP itu lembaga sertifikasi profesi, BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi. LSP adalah sebuah lembaga yang sudah memiliki lisensi dari BNSP untuk melakukan uji. Lah harusnya teman-teman PES kemarin, kalau menurut saya ini menurut pribadi ya Mbak ya, harusnya teman-teman PES itu membuat standarnya dulu, SKKNI-nya dulu. Setelah standarnya, misalnya standarnya orang melakukan investigasi itu apa sih? Nah, misalnya melakukan pertanyaan, melakukan apalah, saya nggak ngerti istilahnya. Harusnya di situ SKKNI-nya disusun dulu oleh teman-teman pers. Di situ melibatkan tenaga ahli, terus asosiasi yang membidangi, para pakar diajak. Setelah itu SKKNI-nya disetorkan, nanti digedok oleh Kemenaker. Nah, selanjutnya apa? Setelah standarnya sudah selesai, teman-teman Dewan Pers harusnya membuat LSP
LSP-nya di bidang apa jurnalis misalnya begitu. Setelah itu baru mensertifikasi. Harusnya urut-urutannya seperti itu. Begitu Mbak Ca ya. Kalau menurut saya ini menurut saya ya. Nanti ini bisa kita diskusikan ya dengan teman-teman Dewan Pers. Insya Allah nanti ya saya maksudnya bagus sekali teman-teman Dewan Pers kemarin itu untuk menghasilkan seorang wartawan yang profesional, karena kita tahu ya Mbak di luar sana ini ada yang tanda kutip gitu ya, wartawan tanda kutip itu kan banyak, sehingga ketika kemarin teman-teman Dewan Pers itu melakukan uji kompetensi itu bagus sekali. Tetapi menurut saya seharusnya Dewan Pers membentuk LSP di bidang pers, di bidang jurnalis, sehingga nanti skemanya ada jurnalis, ada apa nih namanya nih, seorang penyiar, announcer, dan lain-lain itu ya. Nah setelah itu yang menguji berarti LSP pers gitu mestinya, bukan Dewan Persnya. Menurut saya gitu, Dewan Persnya menyusun standarnya. Begitu Mbak Ca ya. Nah, nanti kita lanjutkan untuk yang calon pencari kerja ya, untuk mencari kerja. Iya. Ini nanti dengan teman-teman pers senior di luar sana, ininya saya siap diajak diskusi, gitu. Enggak apa-apa kan, ini hanya masukan saja. Siap. Kalian benar-benar dipahami, didengarkan, gitu kan. Kan nggak ada salahnya sih. Benar semua. Benar semua. Nggak ada Pak. salah, emang benar ya Pak. Betul. Ini berarti benar-benar ya Pak ya, sangat penting sekali ya sertifikasi bagi bagi calon tenaga kerja ini ya. Bagi job seeker ya. Nah, untuk mendapatkannya bagaimana? Oke, jadi gini, kita urutkan dulu. Jadi semua orang harusnya ketika orang itu sudah punya pengalaman, ketika orang itu sudah melalui pendidikan pelatihan dan merasa dirinya mampu, wujud atau pengakuan daripada kompetensi yang sudah didapatkan itu harusnya berupa sertifikat kompetensi. Kemana daftarnya? Harus ke LSP sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Contoh nih, kalau seseorang yang ahli di bidang akuntansi, kepingin kompetensinya, keprofesionalismenya itu diakui secara formal, daftarnya ke LSP yang membidangi akuntansi. Ketika teman-teman kita di luar sana ahli las misalnya gitu Mbak, saya ingin bahwa mendapatkan pengakuan secara profesional tentang kompetensi saya di bidang las atau karir saya sebagai ahli las gitu ya, maka seseorang itu harus mendaftarkan diri ke LSP yang membidangi las. Setelah itu diuji dan akhirnya lulus atau kompeten, ya sudah, akhirnya mendapatkan sertifikat pengakuan berupa sertifikat kompetensi tadi Mbak. Jadi yang namanya sertifikat kompetensi itu adalah bentuk pengakuan formal yang menyatakan bahwa orang yang menyandangnya itu telah mencapai minimal standarnya tercapai. Tentang aspeknya apa? Baik skill, knowledge atau attitude-nya. Begitu Mbak Ica. Wah, itu sangat-sangat perlu dipahami ya bagi calon pencari tenaga kerja. Bahasanya apapun yang kamu usahakan, salah satunya harus benar-benar tersertifikasi, begitu ya. Betul. Nah, ini kita mau tanya nih Pak tentang sebenarnya ya, itu adalah salah satu fungsinya ya Pak ya, sertifikasi. Salah satu manfaatnya. Salah satu manfaatnya. Nah, betul. kalau kita tanya fungsi. Fungsi. Iya. Fungsi atau manfaat ini? Dua-duanya. Kalau jadi gini. Jadi biar paham ini. Betul. Oke, siap. Jadi gini, orang yang sudah mempunyai profesi tertentu seperti Mbak Ica nih di bidang pers, atau sudah memiliki kompetensi tertentu, ketika kita tidak memiliki pengakuan secara formal, rugi banget Mbak. Karena apa? Sertifikasi itu adalah pemberian sertifikat kompetensi, bentuk pengakuan. Kalau Mbak Ica setelah menyelesaikan pendidikan, itu kan bentuknya ijazah. Berarti Mbak Ica telah melaksanakan secara pendidikan sudah melampaui standar yang sudah ditentukan. Ketika ujian berarti lulus. Ketika Mbak Ica mendapatkan pengakuan kompetensi kerjanya, maka bentuknya adalah sertifikat kompetensi. Jadi sertifikat kompetensi itu nanti manfaatnya apa? Bisa meyakinkan pada mitra atau lawan bisnis gitu ya. Yang kedua, ketika bagi anak-anak job seeker, minimal
perusahaan yang mau merekrut itu sudah tahu, oh ini anak ini itu sudah tersertified. Nah, artinya setelah memiliki sertifikat kompetensi itu sudah tersertified gitu ya. Tersertified di bidang administrasi perkantoran, tersertified di bidang jurnalis, tersertified di bidang misalnya desain grafis. Orang yang sudah tersertified, minimal kalau saya perusahaannya, ya pasti nggak ragu-ragu untuk menerima itu. Karena apa, Mbak? LSP itu ketika memberikan label kompeten pada seseorang itu juga hati-hati banget. Ya, oh berarti tidak mudah ya, ketika melakukan sertifikasi itu tidak mudah. Gimana tidak mudah dan tidak sulit sebenarnya. Oke, gimana nih? Kita kan juga perlu paham. Oke, kita siap. juga perlu paham. Soalnya kan kadang orang, halah aku punya sertifikat. Ya, kan ya. Mau lulusnya itu bagaimana? Betul. Perlu berapa bulan atau perlu berapa hari aja gitu. Okay, apa yang harus dilakukan untuk lulus gitu juga kan? Siap. Harus ada kiat-kiatnya nih. Betul. Jadi gini, ternyata sertifikasi itu tidak seperti menakutkan seperti yang dibayangkan banyak orang juga ternyata. Tetapi juga nggak semudah itu untuk mendapatkan gitu ya. Jadi posisinya benar-benar objektif. Orang kalau memang sudah kompeten ya sudah dilabeli kompeten. Kalau belum, mohon untuk ditingkatkan lagi kompetensinya dan nanti bisa mengambil kesempatan lagi untuk diuji kembali gitu ya. Contoh nih, seseorang yang sudah mempunyai pengalaman bertahun-tahun, maka LSP itu tidak perlu juga menguji seperti orang-orang yang belum berpengalaman. Contoh nih, kita mau menguji levelnya Pak Dimam Abrur misalnya. Ini untuk level seorang jurnalis senior misalnya. Terus ada LSP di bidang jurnalis menguji orang-orang di tingkat yang senior-senior. Maka LSP itu cara ngujinya satu, bisa dilakukan secara observasi, melihat orang ketika bekerja langsung. Contoh nih saya menguji Mbak Ica di bidang penyiaran penyiaran. Maka ketika Mbak Ica melakukan penyiaran, ini saya amati saja, oh cara memberikan pertanyaan-pertanyaan fokus, bicaranya nggak belibet, buletisasi dan sebagainya gitu ya Mbak ya. Oh ternyata memang wawasannya, etikanya di dalam menjadi seorang penyiar itu terpenuhi. Maka sebenarnya asesor itu melihat dari situ cukup. Setelah itu diwawancarai untuk melihat knowledge-nya. Jadi aspek kompetensi itu aspeknya adalah skill, knowledge, attitude. Mbak Ica dilihat secara skillnya ketika siaran nih. Ketika siaran, oh mampu benahi mic-nya. Kalau ada sekali waktu kadang-kadang ada trouble-trouble khusus, oh paham gitu ya. Ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan, paham. Oh berarti secara skillnya bagus, suaranya bagus, public speakingnya bagus gitu ya. Terus yang kedua dilihat aspek knowledge-nya, pengetahuannya. Mungkin untuk pengetahuan LSP cukup memberikan pertanyaan-pertanyaan atau wawancara-wawancara. Mbak Isa bisa menjawab dengan lancar, bagus, sesuai. Ya sudah, kompeten, segitu saja sebenarnya. Yang kedua, apabila tidak bisa asesor tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung ketika asesi itu praktek langsung di tempat kerja, maka boleh dilakukan ujiannya bisa menggunakan metode lain, Mbak. Gimana tuh? Menggunakan demonstrasi. Demonstrasi itu berarti memperagakan ya, seolah-olah berada di ruang studio beneran, padahal Mbak Ica ini sedang berada di luar, mendemonstrasikan atau mempresentasikan. Setelah itu kita juga akan melihat ini portofolio. Oh Mbak Ica ternyata ketika mau mengikuti uji kompetensi itu, oh sudah menyodorkan pernah berpengalaman menjadi seorang penyiar radio sudah sekian tahun. Terus sudah mengikuti pembelajaran sebagai seorang public speaker, sudah tersertified di bidang pelatihan public speaking ya. Sudah berarti seorang asesor yang menguji Mbak Ica itu mungkin dilihat dari portofolionya,
rekam jejaknya itu tadi. Kita konfirmasi ke pihak tempatnya dulu Mbak Ica bekerja, ternyata Mbak Ica itu nggak pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal di tempat kerja. Nanti diwawancarai ternyata nyambung, paham, ya sudah gitu saja Mbak. Tetapi Mbak Ica jangan lupa, bagi adik-adik kita yang baru lulus SMA, baru lulus S1, belum punya pengalaman, maka ujiannya ya suruh mempraktekkan, suruh memperagakan, ada uji tulisnya untuk menggali knowledge-nya. Jadi uji kompetensi itu adil banget bagi orang yang sudah pengalaman, orang yang sudah saat ini bekerja di bidangnya, diakui pembelajaran masa lampaunya berbentuk sertifikat, berbentuk portofolio tadi. Jadi nggak perlu diuji tulis, diuji apalagi multiple choice. Public speaking adalah, mic adalah, nggak perlu gitu ya, karena Mbak Ica sudah pelaku gitu. Nah sehingga Mbak kembali ke kompeten tadi. Kompeten itu adalah aspeknya apa? Skill, knowledge, attitude. Orang yang sudah memenuhi aspek itu di dalam profesinya masing-masing boleh diberikan sertifikat kompetensi oleh LSP ketika asesor itu sudah yakin dari data-data yang relevan tadi sudah ditemukan. Ya sudah. Jadi ya gampang ya sulit akhirnya kan begitu. Bagi orang yang sudah pengalaman, ya ternyata uji kompetensi itu gampang banget ya. Nggak perlu saya datang repot-repot, cukup melihat saya waktu siaran gitu. Diamati selama 1 jam selesai. Ketika kita nguji las gitu Mbak, bidang las ya, orang itu sedang mengerjakan proyek-proyek, melakukan las, diamati mulai pagi, secara profesionalitasnya, skillnya mampu. Ternyata dia juga teliti, tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya, contoh nih tukang las, tiba-tiba di situ masih di lingkungan kerjanya banyak bahan-bahan yang mudah terbakar, terus kalau ngerokok sembarangan, menaruh alat-alat lasnya itu sembarangan yang memudahkan bakar, ini sangat mungkin orang yang meskipun sudah punya skill bisa jadi nggak kompeten. Tetapi orang-orang yang sudah memang secara skillnya sudah mumpuni, secara knowledge-nya ada, sudah cukup, terus berikutnya attitude-nya di bidang itu sudah bisa, ya sudah, gitu aja sertifikat kompetensi. Ya itu kan bagi dikeluarkan. Gini, kalau itu kan kita tuh kita ngomongin soal orang awam ya. Orang awam, kan oke, kita para kembali ke sana. calon pencari kerja, ya kan. Kalau kita ngomongin soal orang yang sudah berpengalaman, gampang banget. Gampang, gitu ya. Gitu betul. Nah, ini kita ngobrol kayak diskusi aja ya. Siap. Kalau orang awam nih, yang baru, apalagi yang misalnya adik-adik yang baru lulus SMA, ya kan. Kalau S1 sih masih bisa. Betul. Kalau yang baru lulus SMA, begitu. Gimana memahamkan, mensosialisasikan ke mereka bahwasanya ini tuh nggak sulit. Ya, siap. Itu benar-benar, soalnya belum sudah takut gitu loh. Itulah Mbak. Jadi gini, mengapa banyak orang takut mengikuti sertifikasi? Padahal kita ini butuh banget untuk mendapatkan pengakuan terhadap kompetensi yang kita miliki gitu ya. Jadi sertifikasi itu bisa dilaksanakan untuk para pekerja pengalaman tadi. Bisa juga sertifikasi diberikan kesempatan kepada orang yang habis mengikuti pendidikan atau pelatihan, atau orang-orang yang sudah sebelumnya itu sebagai orang yang bekerja autodidak pun boleh Mbak. Oh saya ini nggak pernah sekolah di bidang las, tapi saya karena tiap hari ngelas, ikut paman saya ngelas, akhirnya pintar ngelas. Boleh nggak Pak saya mendapatkan sertifikat kompetensi? Boleh. Ketika Anda nanti dilihat asesor, coba disuruh ngelas, bisa. Anda suruh menjelaskan tentang las, mampu. Terus Anda juga orangnya nggak ceroboh, terus akhirnya secara attitude-nya itu bagus ketika ngelas, ya sudah cukup Mbak gitu. Jadi uji kompetensi itu nggak sulit, bener-bener nggak sulit. Tetapi juga nggak bisa diremehkan. Karena apa Mbak? LSP memberikan label kompeten itu harus hati-hati. Orang yang memang harus sudah kompeten ya harus sudah diberikan label kompeten. Jadi nanti yang diuji itu unit-unit Mbak. Unit-unit kompetensi itu gini, contoh menjadi seorang penyiar seperti Mbak Ica nih, public speakingnya
Terus kedua, cara apa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya ada 5 itu 4 unitnya sudah dianggap kompeten, yang satunya belum. Maka diberikan kesempatan lain waktu untuk mempelajari yang 1 unitnya saja. Oh tadi kok pas waktunya berbicara kok belibet ya. Beberapa kali belibet karena nervous ini. Nah akhirnya asesor itu bertanya-tanya, anak ini sebenarnya cara bicaranya bagus, tetapi kenapa tadi waktu saya uji kok buletisasi? Bisa jadi orang itu pas kondisinya nervous. Bisa jadi orang itu pas posisinya belum siap gitu. Lagi sakit dan sebagainya. Maka dari itu uji kompetensi dilaksanakan harus dalam kondisi happy. Jadi nggak menakutkan sama sekali. Adik-adik di luar sana Mbak Ca. Iya. Jadi untuk pencari kerja khususnya ya, lengkapi diri Anda dengan sertifikat kompetensi dari BNSP ya. Karena sertifikat kompetensi itu sangat merupakan bentuk pengakuan formal yang menyatakan orang itu kompeten. Dan HRD sudah tahu banget ini tentang sertifikasi. Ketika yang pelamarnya ini adalah orang yang memiliki sertifikat kompetensi, minimal HRD itu sudah poinnya sudah +1. Plusnya udah dapat duluan Mbak Ca gitu. Gitu Mbak Ca intinya ya. Oke, apalagi nih Mbak? Wah, banyak sekali unek-uneknya. Monggo unek-unek kita diskusi ya Mbak. Ya, kita diskusi ya Mbak. Jadi artinya saya juga nggak pinter loh ya Mbak. Kita diskusi saja. Iya, kita kan sama-sama diskusi Iya, begitu. Betul. Nah, biasanya nih ya, kalau yang melakukan sertifikasi itu lembaga apa yang berwenang? Oke. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Mbak. Orang di luar sana memang banyak yang bingung Mbak. Siapa sih sebenarnya yang mensertifikasi itu, lembaganya apa? Nah itu. Jadi nggak sembarang sertifikasi begitu. Iya, ada bedanya sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi. Kalau kita ikut seminar, ikut pelatihan, ikut kursus, sertifikatnya sertifikat pelatihan. Tapi kalau sertifikat kompetensi adalah sebuah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Pertanyaannya Mbak Ca tadi, siapa lembaganya, kan gitu ya Mbak Ca? Yang berwenang mengeluarkan sertifikat kompetensi adalah lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang sudah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dari BNSP Pak. Jadi badan resmi yang sudah dimiliki oleh negara kita untuk sertifikat kompetensi kerja itu adalah BNSP. Jadi urut-urutannya sedikit ya Mbak, untuk adik-adik kita mungkin sedikit penyerahan ini. Paham nih. Jadi ada Undang-Undang 13, salah satu undang-undang itu tentang ketenaga kerjaan Pak. Salah satu amanah undang-undang itu adalah untuk melahirkan tenaga kerja yang kompeten itu dibentuklah badan yang tugasnya itu untuk sertifikasi. Yaitu akhirnya lahirlah PP nomor kalau nggak salah 24 tahun 2000, PP 23 atau 24 ya tahun 2004 ya, lahirnya BNS. Tapi yang sekarang ini PP-nya sudah berubah menjadi PP nomor 10 tahun 2018 Mbak. Itu tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Badan BNSP itu nggak mungkin bisa mensertifikasi seluruh bidang. Ada elas, ada perkapalan, ada public speaking, ada komputer, ada macam-macam ribuan profesi di Indonesia ini ya Mbak ya. Maka dari itu BNSP membentuklah lembaga di bawahnya, di bawah kontrol BNSP, namanya Lembaga Sertifikasi Profesi, LSP. Tentu saja LSP ini harus mendapatkan ujian sangat luar biasa Mbak standarnya. Jadi lembaga ini bisa mendapatkan lisensi itu sudah screeningnya dari BNSP luar biasa. Sehingga nanti LSP inilah yang akhirnya mensertifikasi profesi sesuai sektornya masing-masing. LSP di bidang pers, ya LSP pers. LSP bidang akuntansi, LSP akuntansi. LSP bidang MSDM, LSP MSDM. LSP public speaking, macam-macam banyak. Di Indonesia itu sudah banyak LSP, sehingga adik-adik
para pencari kerja di luar sana, Nggak usah bingung, apapun profesi Anda, cari LSP sesuai dengan bidangnya. profesi. Bagi yang baru lulus, misalnya lulusan dari desain grafis atau desain komunikasi visual gitu ya. Bagaimana nih supaya saya mendapatkan pengakuan formal terhadap capaian pembelajaran saya? Cari LSP di bidang desain grafis atau di kafe. Gitu Mbak Ja. Begitu. Begitu. Serius kayak serius banget ya. Iya. Mbak? Ya. Enggak, tapi awal itu ya Pak ya, saya tuh berdek. Kok Ya. lama-lama kayak diskusi gitu. Iya. Karena soalnya kan orang-orang awam nih ya, calon adik-adik nih, job apa sih? Job seeker, para pencari kerja. Job seeker pasti sangat-sangat ada yang bingung nih ya, kecuali dia sudah benar-benar Sudah pengalaman. Betul. Kita kan sekarang kan temanya tentang calon pencari kerja. begitu. Berarti salah satunya gini loh Mbak. Belum pernah belum pernah bekerja. belum pernah bekerja, maka kita harus memberitahu nih kepada orang-orang yang calon penyangga kerja. Berarti pesannya gini Mbak. Dengarkan pesan-pesan saya. Jadi adik-adik para job seeker di luar sana ya. Jadi salah satu daya saing Anda adalah ketika adik-adik itu sudah memiliki atau memegang sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP di bawah BNSP, Pak. Gitu ya. Karena apa? Minimal akan menimbulkan sebuah keyakinan ketika diwawancara ini pede, Mbak. Oh, saya sudah tersertifikasi. Gitu ya. Yang kedua, akan mendapatkan perhatian khusus paling tidak itu dari HRD gitu ya. Setelah kita itu berangkat yakin dari rumah nih, wah karena saya sudah tersertifikasi, sudah mengantongi sertifikat kompetensi, pede dulu saya. Yang kedua memang dari sisi HRD nanti insya Allah akan mendapatkan porsi perhatian khusus ketika ada orang yang diwawancarai yang ini sudah punya sertifikat kompetensi. Yang ketiga Mbak, gak salah nih, ketika nanti adik-adik itu sudah bekerja, termasuk ke jenjang karir berikutnya, itu akan sangat membantu. Sangat mudah begitu kompetensi. Insya Allah di situ juga mendapatkan perhatian khusus karena orang yang sudah tersertified sama belum beda. Contoh gini loh Mbak, setiap hari itu kan kadang-kadang rame ketika ada tenaga kerja asing masuk Indonesia kan, benar. Kita rame. Protes ini tenaga kerja dari Cina masuk, dari Kamboja masuk, dari Vietnam masuk. Tapi jangan lupa di pasar bebas ini mereka masuk ke negara kita posisinya sudah tersertified di bidangnya. Nah, sementara kita mau melarang mereka, ternyata kita belum tersertifikasi. Nah, di sisi perusahaan tentu saja akan lebih menguntungkan menggunakan tenaga kerja tersertifikasi, Mbak. Produktivitasnya paling tidak. Nah, ketika kita melihat beberapa jurnal ya Mbak ya, katanya produktivitas tenaga kerja Indonesia itu dibanding Vietnam aja masih kalah loh Mbak, 1:4 gitu. Maksudnya itu 1:4 ini 1 jam, ketika orang Indonesia 1 jam itu menghasilkan 1 produk, orang Vietnam sudah menghasilkan beberapa produk. Ya. Wow. Nah, Indonesia dibandingkan dengan Cina itu 1:5. Dengan Korea 1:6, dengan Jepang katanya 1:7 di dalam jurnal yang pernah saya baca ya Mbak. Nah berarti dalam waktu yang sama, misalnya 1 jam nih, tenaga kerja kita di Indonesia itu menghasilkan 1 produk, orang dari Jepang 7. Hitung-hitungan perusahaan gini, kalau UMR Surabaya itu 4.300.000 umpamanya ya Mbak. Ya. Nah 4.350.000. Kalau saya gaji orang dari Jepang misalnya per bulannya 15 juta. Produktivitasnya 1:7. Untuk mana nih perusahaan, Pak? Ya untuk orang yang sudah tersertified. Nah, makanya sertifikasi adalah salah satunya nih nanti untuk meningkatkan produktivitas, Pak. Nah, adik-adik luar sana sekali lagi salah satu alat untuk bersaing Anda di tempat kerja adalah sertifikasi kompetensi. Gitu, Mbak Ica. Ya ampun. Ini tadi aku sudah share linknya. Kali aja saya nanti tak bantu share linknya Mbak, gitu. Biar bermanfaat. Iya, kali aja ada yang mau tanya, monggo dibantu nge-share juga. Oh siap. Apakah ini ada pertanyaan ini? Nah itu banyak sekali pertanyaan. Ini dari teman-teman nih. Boleh Mbak, boleh. Ini belum ada.
Monggo kok di-share juga. Kali aja. Boleh ya? Iya, iya, Saya iya. share. Oke, teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan, bantu share dong supaya ini juga bermanfaat bagi orang lain di luar sana. Supaya intinya manfaat lah Pak ya, aspek Intinya, manfaatnya lah. yes, benar. Yang ini, monggo mohon dibantu ya. Oke, siapa lagi ini? Siapa lagi ini? Ini apa? Kita tadi Nanti belum toh tanya. ini kan anu tuh Pak, direkam toh. Direkam. Nah, nanti Langsung kalau udah masuk selesai YouTube. nanti saya bantu share. Wah, Supaya baik. banyak teman-teman di luar sana ini anu. Itu tadi kemarin Ikut ada yang baca. tanya loh, nomornya berapa gitu di Ah. YouTube. Berarti kan secara nggak langsung banyak banget tuh orang Iya, yang Mbak. butuh Oke. untuk pelatihan. Kan ada pelatihan Oke, gratis yang oke. yang bulan kemarin ya. Betul, nggak tahu bulan ini masih ada enggak kuotanya. Mbak, satu lagi informasi. Iya. Baru saja saya untuk sertifikasi ini kan rata-rata berbiaya ya Mbak. Mm-mm. Tetapi di tahun ini kemarin LSP saya nih, ada adik di luar sana, kebetulan ini saya ini kan pengelola LSP juga, makanya saya ketika ditanya Mbak Ica, insya Allah nyambung gitu ya. Lah ini barusan saja ada program PSKK Mbak. Apa? Jadi Indonesia, negara kita ini setiap tahun itu menganggarkan luar biasa besar loh Mbak, triliunan untuk masyarakat agar tersertifikasi. Namanya program PSKK. Nah mungkin ini kurang tersosialisasi dengan masif Masyarakat. di luar sana ya. Sehingga ini rata-rata gratis Mbak, kalaupun berbiaya murah sekali. Karena dananya, biayanya sudah disubsidi oleh pemerintah. Gitu Mbak. Jadi harus Sayang disosialisasikan lah. sekarang. Jangan undangnya saya sekarang. Kalau kemarin-kemarin yang gratis-gratis itu banyak banget. Saya kebetulan dapat 400, Iya, iya. 700 loh Mbak, Peserta. Nah Wow. Karena ini yang gratis tuh enak. iya, yang di luar Apalagi sana dapat ilmu Mbak. banyak juga kan. Baik, adik-adik Oke. mungkin ya, apapun profesi Anda, coba hari ini mulai searching Google ya, mulai mencari. Kalau misalnya Anda berada di kompetensinya bidang desain grafis, coba cari LSP yang mengerjakan PSKK-nya desain grafis gitu ya. Yang programmer mau cari LSP pemrograman gitu. Yang kebetulan MSDM, LSP MSDM cari nanti di bel. Bu, Pak, masih ada enggak program PSKK-nya? Saya mau daftar. Insya Allah gratis. Itu pelatihannya 1 bulan sekali atau bagaimana nih? Gini Mbak, sertifikasi itu tidak harus melalui pelatihan dulu. Oke. Jadi orang nggak harus ikut pelatihan dulu nggak ya? harus, nggak harus. Ada adik kita yang hari ini lulus SMK, lulus S1. Pak, saya ini kok senengannya kok bercuap-cuap di depan kamera, di depan mic ya. Tiba-tiba ada adik memberanikan diri ikut uji kompetensi public speaking. Boleh Mbak. Jadi boleh melalui pelatihan, boleh melalui pengalaman, atau bagi para pekerja yang sudah pengalaman itu diberi kesempatan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi tadi. Wow. Peluangnya banyak banget. Ayo ini yang masih di luar sana, sekali lagi ada adik kita yang saat ini lagi mencari kerja ya Mbak. Iya. Mudah-mudahan ini masih banyak kuota, mungkin coba Anda searching bidang Anda apa, dicari LSP-nya sesuai bidang Anda masing-masing. Mumpung ada orang yang punya LSP loh ya di depan saya. Monggo langsung aja tanya sekarang juga di Iya. kolom komentar yang ada Oke. di Instagramnya IM Radio PWNU. Monggo langsung tanya ke Pak Nun. Cak Nun begitu ya. Cak Nun. Bidat MH Terkait ya. apa aja ya tentang sertifikasi pekerjaan akan dijawab langsung. begitu Mudah-mudahan sama Pak, beliau. mudah-mudahan insya Allah. Ya. Jadi, oh ya, ini kita tadi belum tanya. Boleh. Yang diuji itu apa aja? Gitu. Hmm, Itu kan penting juga. penting. Nah itu, Jadi gini Mbak, secara umum dulu terus nanti di kita- LSP itu ada namanya skema kompetensi ya. Mm-mm. Skema kompetensi itu contoh nih, kalau untuk staf SDM misalnya, Iya. satu bisa menghitung upah lembur, bisa melakukan rekrutmen, bisa melakukan pengadministrasian pekerja dan sebagainya. 4 unit kompetensi. Nah masing-masing unit nanti ujiannya seperti apa? Boleh Mbak diuji secara suruh praktek, boleh hanya diwawancarai, boleh digali pengetahuannya melalui uji tulis dan sebagainya boleh. Sehingga ujiannya ini sekali lagi ya bisa praktek,
bisa wawancara, bisa tulis, tapi tidak harus semuanya. Contoh nih Mbak Ica tadi, contohnya ketika jenengan sudah para pelaku sebagai seorang penyiar UKW, gitu ya, uji kompetensi wartawan. Maka saya nguji Mbak Ica untuk penyiar kan nggak perlu tes tulis. Mungkin saya hanya bertanya, hanya mengamati sudah cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, portofolio. Jadi teman-teman contoh nih, ketika yang mau ikut uji kompetensi desain grafis, Anda pernah mengikuti uji kompetensi desain ikut kursus desain grafis atau lulusan desain grafis, itu udah salah satunya itu yang harus disiapkan. Yang diuji apa nanti? Ya disuruh desain sederhana. Standar itu kan yang paling bawah ya Mbak sebenarnya. Iya. Saya yakin para pelaku itu sudah melampaui standar. Udah biasa. Iya, sedangkan yang diuji itu standarnya dulu. Maka yang diuji yang perlu dipersiapkan apa? Yang dipersiapkan mental, Mbak. Karena mental itu gini, uji kompetensi memang benar-benar nggak boleh dilakukan ketika orang itu nervous, nggak boleh. Ya harus nyantai kayak kita gini. Nyantai. Kadang kita sudah persiapan ya. Nah, kita udah persiapan, benar-benar kita sudah cari data dan kita sudah benar-benar persiapkan itu jauh-jauh hari. Nah, mental kita tiba-tiba down gara-gara lihat yang uji. Itu sering sekali. Enggak. Iya, sering sekali. Jadi gini, Mbak. Uji kompetensi itu harus dilakukan dalam kondisi happy. Standar. Karena apa, Mbak? Ketika orang itu lagi sakit, orang itu lagi nervous, orang itu sedang bermasalah yang luar biasa, kompetensi seseorang itu nggak muncul. Nah, ketika orang itu senang, santai gitu ya, saya yakin kompetensi seseorang itu aslinya pinter gitu ya. Maka asesor, yang uji asesor, yang diuji namanya asesi ya. Proses ujiannya namanya assessment. Asesor, asesi, assessment. Asesor penguji, asesi orang yang diuji, asesmen proses penilaiannya. Nah, proses penilaian itu akan dilihat fair ketika orang yang diuji dan penguji itu hubungannya baik. Hubungan baik bukan hubungan khusus ya Mbak. Karena memang justru tidak ada impartiality, keberpihakan. Contoh nih, Mbak Ica karena akrab dengan saya, pengujinya saya, wes tak permudah aja. Si B karena pernah bermasalah nih dengan saya, tak persulit. Nggak ada begitu. Jadi orang yang sudah memiliki hubungan khusus, malah ini nggak diperkenankan uji. Yang kedua, asesor nggak boleh pasang wajah galak, nggak boleh. Karena apa? Orang yang diuji nggak keluar aslinya. Nervous juga. Nervous. Ketika orang yang diuji itu nervous, asesornya harus menyapa, apa kabar, sehatkah hari ini Anda bahagia? Kalau perlu ya dibangkitkan dulu motivasinya, supaya ketika ujian itu kelihatan aslinya. Karena kondisi psikis orang itu sangat mempengaruhi. Betul, makanya uji kompetensi itu fair banget Mbak. Fair itu ya nggak merugikan nanti. Jadi yang pihak diuji itu nggak boleh takut, nggak boleh nervous. Bahkan ketika orang yang diuji itu merasa diperlakukan tidak adil loh. Saya ini aslinya kompeten loh, aslinya ngerti. Kok hasilnya saya nggak kompeten? Merasa dirugikan boleh banding. Ada banding Mbak. Kita itu enak banget uji kompetensi. Jadi adik-adik ya, khususnya Anda yang hari ini masih mencari kerja dan Anda belum punya sertifikat kompetensi, jangan takut. Jangan takut ikut uji kompetensi, karena uji kompetensi itu enak banget. Nanti kalau Anda bingung bahkan boleh WA saya. Pak, gimana nih persiapan apa yang harus saya lakukan dalam uji kompetensi? Persiapan mental saja. Ya persiapan materi yang akan diujikan itu malah dikasih tahukan dulu Mbak. Jadi uji kompetensi itu gini. Besok Mbak Ica saya uji tentang makan, tentang minum, tentang menyapa tamu gitu. Diberitahukan dulu. Jadi tidak boleh orang yang diuji itu belum tahu apa yang diuji. Beda kalau di sekolah atau di kampus. Besok apa ya yang keluar ya?
Cari besok tahu apa yang sendiri. keluar cari tahu sendiri. Tapi kalau uji kompetensi, ujiannya besok apa saja yang akan diuji harus dikasih tahu. Si ACC ini besok Anda tak uji tentang cara makan, cara minum, cara menyajikan makanan, cara menyapa tamu. Ya berarti besok coba praktekkan cara menyapa tamu. Gimana sih etikanya menyapa tamu? Mampu menjelaskan. Coba gimana caranya tadi saat mati? Oh mampu. Ya sudah gitu ujiannya. Terus berikutnya misalnya tadi cara makan. Etikanya orang makan itu gimana? Misalnya satu sendok penuh sampai semuanya masuk. Oh berarti etikanya. Mungkin secara skillnya jalan, tapi secara etikanya atau attitude-nya yang nggak pas. Maka bisa jadi orang itu dikatakan tidak kompeten itu bukan hanya karena di skillnya saja, tetapi juga di attitude-nya. Tapi enak banget, pokoknya adil. Jadi saran saya, pemerintah hari ini sedang menggelontorkan dana yang sangat besar juga agar semua masyarakat Indonesia itu tersertifikasi sesuai bidangnya masing-masing. Wow. Nah, jangan sampai Anda yang di luar sana nggak tahu informasi ini, apalagi gratis loh Mbak. Kalaupun ada ini, itu. Ya kalaupun berbiaya itu berbiaya murah sekali. Berapa sih kira-kira? Tergantung. Enggak ratusan ribu atau bagaimana? Jadi kalau manajer ya pasti jutaan ya Mbak ya. Tapi kalau berarti tergantung profesinya. Tergantung profesinya, tergantung pekerjaannya, tergantung jabatannya. Kalau PSKK itu adalah biayanya dari pemerintah tadi Mbak. Begitu. Ada yang bertanya enggak nih dari luar nih? Ada chat. Iya ini belum ini. Oh kalau belum silakan. Biasanya langsung nyantol gitu. Oke. Nggak kerasa ya sudah. Sudah 1 jam? Iya. Cepat sekali ya Mbak ya. Kalau ngomong itu nggak kerasa ya. Oke. Dan emang bener-bener, enak ya kalau ngobrol sama Cak Nun ini, bener-bener paham gitu. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya Mbak. Intinya kita memberikan informasi, membantu memberikan informasi masyarakat. Kebetulan kita tahu lebih dulu gitu ya. Dan ini benar-benar penting khususnya bagi adik-adik kita para job seeker dan juga para karyawan yang saat ini sudah di posisi di tempat kerja loh Mbak. Bukan hanya para job seeker. Karena nanti untuk apa? Untuk analisa jabatan. Untuk karir berikutnya, peningkatan karir. Berarti perlu semua. Para profesional seperti Mbak Ica. Sudah profesional belum profesional jenengan. Ini butuh pengakuan Mbak, karena ini misalnya Mbak Ica ini diundang sebagai narsum nih. Narasumbernya kok sudah tersertified di bidang ini. Loh, ini kan ikut membranding, meningkatkan branding ya Mbak ya. Iya. Salah satu personal brandingnya adik-adik itu ya, untuk memberikan nilai yang bagus di hadapan HRD. Di samping kemarin yang saya sudah sampaikan itu adalah soft skill-nya ditingkatkan, komunikasi, percaya diri, termasuk grooming ya, termasuk resiliensi, terus karakter, menjadi orang yang tangguh, pantang menyerah, tidak hanya bisa menuntut ya, terus humble, menyenangkan, terakhir sertifikasi kompetensi, bentuk pengakuan supaya Anda benar-benar di luar sana mendapatkan tempat yang layak gitu loh Mbak. Dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Betul. Gitu ya. Semuanya. Terima kasih banyak ya sudah. Siap Mbak, terima kasih. Sering main ke sini ya. Karena semoga depannya sering-sering lagi. Amin. Habis itu main bola lagi. Siap, betul, sudah bawa Mbak, sudah bawa. Oh gitu ya. Luar biasa ya, saya sudah diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan, wawancara kepada orang-orang yang seperti Cak Nun ini. Amin. Terima kasih sama-sama loh Mbak. Makasih juga ya sudah memberikan informasi kepada sahabat IM Radio dan juga para pemirsa IM TV. Next kali aja ada mau mampir lagi. Siap. Karena ini kejalanan Pak, kan ke main bola Pak. Rumahnya mana sih? Saya di Regensi Kuda 2 Pak, Mangga 2, Surabaya. Deket ya. Jangan lupa nih promosinya Mbak. Kalau beli aksesoris komputer HP kan ke Dindang Baru 3. Oh gitu ya. Nomor 50. Kemarin Mbak Ica tetangga loh. Ya tetangga. Jangan sampai belajarnya ke jauh-jauh nih. Kita buka
buka toko baru di situ. Monggo yang Siap. cari aksesoris komputer. Langsung aduh ini Oke. kalian promosi begitu. Oh enggak. Ini tadi boleh Enggak. boleh dekat khusus Enggak. ini boleh dekat. Ini Dekat. tadi khusus Mbak Ica lupa saya masih siaran ini. Gak apa-apa, kasih bonus dikit gak apa-apa ya. Kasih bonus aja. Oke. Dan untuk pemirsa IMTV, makasih sudah stay tune di sini selama 60 menit ke depan. Saya Ica Amalia dan juga Cak Nun, gitu. Saya nyamanya apa Cak Nun? Cak Begitu. Nun. Cak Nun pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.